Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Farid. Saya Anggreni, saya akan menyampaikan presentasi identifikasi masalah. Untuk masalah yang pertama adalah pedagogik. Yang pertama, rendahnya motivasi belajar siswa di sekolah dan di rumah. Kemudian 2 dari 30 siswa jarang sekali mengerjakan tugas-tugas sekolah, terutama ketika daring. Yang ketiga, kurang lebih 4 dari 30 siswa kelas 1 sering tidak berangkat sekolah tanpa pemberitahuan ke gurunya. Dan yang keempat, siswa kurang bisa untuk fokus pada pembelajaran dalam waktu yang lama. Untuk analisis identifikasi masalahnya, yang pertama adalah karena kurang kuatnya pembiasaan baik di lingkungan rumah siswa. Kemudian untuk siswa tersebut kurang juga mendapat perhatian dan kasih sayang yang cukup dan layak dari keluarganya, dan juga karena kondisi ekonomi keluarga yang kurang stabil, serta hubungan antara anggota keluarga yang tidak harmonis. Dan yang terakhir, karena siswa sudah terbiasa menggunakan gadget yang beraksesibilitas tinggi. Untuk masalah literasi, yang pertama masih kurangnya minat membaca siswa dengan diukur dari nilai literasi hasil AKM tahun lalu yang masih di rata-rata, yaitu 2,05 dari nilai tertinggi 3. Yang kedua, masih ada beberapa siswa masih kesulitan membaca, terbata-bata dan membaca tanpa memaknai isi. Kemudian yang ketiga, siswa belum semuanya berani mengemukakan pendapat. Kemudian beberapa siswa ada yang belum dapat mengidentifikasi kalimat tanggapan dan kalimat perintah. Kemudian ketika guru membuat soal yang kalimatnya tidak sama persis dari yang tertulis di bacaan, ternyata siswa mengalami kesulitan menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut. Analisisnya, siswa rata-rata jarang mengunjungi perpustakaan karena di sekolah kami memang belum ada jadwal khusus visitasi ke perpustakaan di tiap kelasnya. Kemudian siswa tidak suka membaca buku, lebih senang bila disuguhi tontonan visual. Lumrahnya anak sekarang seperti itu ya, generasi Z, Pak. Kemudian misalnya nonton YouTube, main game, itu mereka betah nontonnya. Kemudian untuk siswa masih kesulitan mengidentifikasi huruf, jadi masih sulit untuk membaca kata, apalagi merangkai kalimat yang panjang. Siswa tidak terbiasa memegang buku bacaan, mereka sukanya gadget. Karena terbiasa dengan sesuatu yang dapat diakses dengan cepat, jadi mereka kurang sabar untuk meluangkan waktu membaca sebuah buku. Kemudian untuk siswa yang belum berani mengemukakan pendapat, itu karena mereka masih malu-malu, kemudian takut salah ucap, takut kalau nanti disorakin ke teman-temannya ketika mereka memberikan pendapat, takut salah. Kemudian mungkin bisa jadi karena mereka kurang mendapatkan ruang mengekspresikan perasaan ketika di lingkungan rumah. Jarang diajak komunikasi, jarang dimintai pendapat. Kemudian untuk siswa yang tidak dapat membedakan kalimat tanggapan maupun kalimat perintah di kelas 1 itu bisa jadi karena mereka itu kurang cermat dalam menganalisa suatu kalimat. Untuk masalah numerasi, yang pertama, siswa masih kesulitan melakukan penghitungan bilangan cacah 1 sampai 100, itu di kelas 1 menjelang tes kenaikan kelas. Kemudian siswa juga masih kesulitan menyelesaikan soal matematika diukur dari hasil nilai AKM tahun lalu yang masih rata-rata yaitu 1,63 dari nilai tertinggi 3. Kemudian konsep dasar matematika belum dipahami oleh semua siswa. Kemudian siswa masih kesulitan menyelesaikan soal perkalian dan pembagian. Dan beberapa siswa masih sulit memahami soal cerita matematika. Analisanya, siswa tersebut masih suka terbalik menempatkan mana satuan, mana puluhan ketika melakukan penghitungan bersusun. Salah tempat. Kemudian masih ada siswa yang belum hafal urutan angka, urutan bilangan 1 sampai 100. Dan kemampuan menjumlah, mengurang, mengalihkan, serta membagi bilangan anak masih rendah. Dan siswa kemungkinan besar memang karena kurang latihan soal-soal matematika. Kemudian untuk masalah yang kedua, kesulitan belajar siswa termasuk siswa berkebutuhan khusus dan masalah pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama di sekolah saya itu, kami membelajarkan satu orang siswa kelas 2 yang baru setelah PTM, setelah masuk sekolah itu baru diketahui kalau ternyata anak tersebut anak yang unik, anak ABK. Contoh halnya, 1,
dia tidak bisa mencontoh atau menyalin tulisan dengan benar. Yang kedua, dia tidak hafal bilangan 1 sampai 10, tidak dapat mengidentifikasi dan mengurutkan abjad, tidak fokus dalam pembelajaran, kemudian tidak dapat mengikuti instruksi guru dengan baik dan benar, dan cenderung sesuka hati. Kemudian ada lagi satu, kami membelajarkan siswa yang slow learner, yang dia tinggal berdua saja dengan kakeknya. Contohnya, pengucapan katanya itu masih ada yang seperti balita. Kemudian dia juga masih kesulitan memahami instruksi sederhana. Karena analisanya, karena untuk yang pertama tadi, dilihat dari kondisi orang tuanya, dari masukan-masukan walinya yang datang ke sekolah, itu kemungkinan karena anak tersebut kurang gizi sewaktu di kandungan. Kemudian kurangnya ilmu parenting, mengasuh anak berkebutuhan khusus. Kemudian wali siswa tersebut juga terlalu sayang dengan cucunya sehingga banyak pemakluman beliau terhadap tumbuh kembang anak tersebut. Tidak ada pembiasaan baik di rumah dalam hal keagamaan, kemudian kedisiplinan di rumah, itu semua tidak ada. Semua keperluannya masih dilayani dan tidak ada koreksi terhadap ucapan yang masih salah. Kemudian untuk masalah yang ketiga yaitu membangun relasi atau hubungan dengan siswa dan orang tua siswa. Untuk di sekolah kami, jalinan komunikasi dengan orang tua siswa itu belum sepenuhnya komunikatif. Orang tua kurang mendukung belajar siswa di sekolah, ya contoh halnya mereka tidak membantu siswa memenuhi tugas-tugas daringnya, tidak mengambil rapot siswa tanpa kejelasan alasan. Kemudian orang tua juga belum dilibatkan dalam program sekolah. Itu analisa identifikasi masalahnya itu karena beberapa orang tua itu masih kesulitan membeli paket data terkait kondisi finansial mereka yang masih rata-rata menengah ke bawah. Kemudian faktor kesibukan orang tua yang membuat mereka tidak begitu memperhatikan setiap pesan atau panggilan yang masuk di gawai mereka. Kemudian juga beberapa orang tua itu sedang mengalami masalah rumah tangga sehingga membuat mereka jadi sedikit abai terhadap hak-hak belajar anak yang harusnya mereka penuhi sebagai orang tua. Kemudian di sekolah kami itu hanya beberapa orang tua saja yang aktif berperan serta di kegiatan sekolah. Untuk masalah yang keempat, pemahaman atau pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif. Yang pertama, masalah pertama, guru itu belum maksimal menggunakan model-model pembelajaran inovatif. Guru masih dominan menggunakan buku paket sebagai panduan dalam pembelajaran. Guru belum menguasai model-model pembelajaran. Kemudian ketika sudah melaksanakan pembelajaran inovatif, ternyata masih ada siswa yang pasif meresponnya. Ya, kemudian analisanya pembelajaran itu masih banyak yang ke teacher centered. Jadi semua pembelajaran dominannya guru yang melaksanakan. Siswa diam, anteng, pasif. Sedikit yang melibatkan siswa aktivitasnya. Guru juga masih nyaman menggunakan buku paket itu sebagai pedoman di dalam kelas. Ya, jadi segala sumber utamanya itu dari buku paketnya. Nah, ketika terjadi pembelajaran inovatif, siswa menjadi aktif itu karena mungkin ketika ditanya punya masukan apa, punya ide apa, punya pendapat apa, mereka diam karena mungkin kekurangan ide atau masih takut menyampaikan pendapatnya, walaupun sebenarnya sudah diberi stimulus. Kemudian untuk masalah yang kelima, materi literasi, numerasi, advanced material, miskonsepsi, dan HOTS. Guru itu rata-rata belum menggunakan soal HOTS. Guru masih kesulitan membuat soal berlevel advance. Itu analisanya karena masih sering menggunakan soal LOTS karena lebih mudah diselesaikan dan juga mudah dibuat, dan guru juga masih kurang praktik latihan menyusun soal HOTS. Untuk yang keenam, pemanfaatan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran. Masalah yang pertama, guru masih belum maksimal dalam menggunakan TIK di pembelajaran, masih nyaman menggunakan metode ceramah, metode konvensional ya. Kemudian guru yang sudah menjelang masa purna, mohon maaf tidak semuanya seperti ini, tapi yang terjadi di sekolah saya ya beberapa seperti ini, Pak. Guru yang menjelang masa purna itu biasanya sudah tidak mau lagi belajar mengoperasikan TIK lagi, TIK lagi, ya yang sebetulnya untuk menunjang pembelajarannya di kelas. Sudah enggan.
Kemudian beberapa guru juga masih nyaman menggunakan aplikasi tertentu yang mudah pengoperasiannya seperti WhatsApp, ya, yang bisa dipastikan semua orang itu pasti punya aplikasi WhatsApp di HP-nya. Analisanya, karena kemampuan menggunakan aplikasi TIK itu masih kurang. Kemudian guru juga belum mahir menggunakan media interaktif seperti PPT, seperti video interaktif, nyetel YouTube, nyetel musik, itu nyetel musik lewat laptop itu juga mereka belum bisa. Guru berpendapat metode ceramah itu masih efisien dalam menghandle murid, dalam membuat kelas itu tenang, tidak berisik. Kemudian terbatasnya sarana prasarana di sekolah, misalnya karena belum seluruh kelas itu berfasilitas layar LCD dan proyektor, karena masih ada keterbatasan dalam penggunaan dana BOS. Tidak bisa setiap tahun kami membeli, tidak bisa dalam 1 tahun itu membeli layar LCD dan proyektor dalam jumlah yang banyak. Bisanya ya 1 tahun 1 atau 1 tahun 2 maksimal. Kemudian masih ada pendapat bahwa guru itu lebih senang kalau kelas tenang, tidak ramai. Jadi lebih baik guru saja yang menjelaskan pelajaran. Kemudian pemilihan WhatsApp sebagai aplikasi penghubung komunikasi dengan orang tua siswa dan sebagai sarana penyampaian materi ketika daring khususnya. Itu karena mudah pengoperasiannya dan bisa dipastikan semua wali murid pasti punya WhatsApp di HP-nya. Demikian Pak Farid, presentasi identifikasi masalah dari saya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.